Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Gina Maslahat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang ditayangkan pada Koran Harian Banten Pos edisi Rabu 30 Desember 2020. Sebelum kita sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumai untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share. Karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Untuk mengakhiri tahun 2020, Banten Pos membuat berita catatan akhir tahun. Adapun catatan akhir tahun kali ini adalah demi DBH Surati OJK. Kisru dana bagi hasil daerah yang mengendap di Bank Banten makin berlarut-larut. Belum ada tindak lanjut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten soal keluhan kabupaten atau kota yang meminta segera mencairkan dana itu. Di antara daerah yang ngotot mengejar pencairan DBH adalah Pemkot Serang. Mereka telah menempuh berbagai upaya untuk segera mendapatkan dana yang saat ini masih menyangkut di Bank Banten itu. Kepala Bidang Pembendaharaan pada BPKAD Kota Serang, Raudah, mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 9 miliar rupiah anggaran DBH yang tertahan di Bank Banten. Menurut Raudah, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar sisa anggaran DBH tersebut dapat segera dicairkan. Mulai dari menyurati Bank Banten maupun menyurati Otoritas Jasa Keuangan. Ia mengatakan pihaknya belum menentukan langkah lanjutan atas mengendapnya anggaran DBH di Bank Banten. Hingga saat ini, pimpinan baik BPKAD maupun wali kota masih belum memberikan arahan yang akan dilakukan selanjutnya. Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Budi Santoso mendesak agar Bank Banten menerbitkan surat utang atas mandeknya pencairan DBH hingga akhir tahun ini. Menurutnya ada 7 miliar lebih DBH yang masih mengendap di Bank Banten sejak Februari 2020 lalu. Dikatakan Budi, sampai saat ini DBH provinsi tersebut belum masuk atau salur ke rekening kas umum daerah Kabupaten Lebak. Ia mengaku, pemerintah Kabupaten Lebak telah melakukan koordinasi baik dengan BPKAD Provinsi Banten maupun dengan Bank Banten. Berbeda dengan dua daerah lain, Sekda Kabupaten Serang, TB Entus Mahmud Zahiri, justru meminta aparatur di lingkungannya memaklumi keterlambatan DBH Pemprov Banten. Dia memohon pengertian kepada para pegawai Pemkab Serang, terutama kepala-kepala OPD, agar menjelaskan ke semua pegawai bahwa akibat pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap pendapatan, baik pendapatan melalui PAD maupun terhadap DBH dari Pemprov Banten. Dia memohon pengertian kepada para pegawai Pemkab Serang, terutama kepala-kepala OPD, agar menjelaskan ke semua pegawai bahwa akibat pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap pendapatan, baik pendapatan melalui PAD maupun terhadap DBH dari Pemprov Banten, termasuk untuk tambahan penghasilan pegawai bulan November hingga Desember. Tetapi, Entus menyebut bahwa Bupati Serang sudah mengeluarkan surat edaran yang berisikan pembayaran TPP akan dibayarkan pada awal tahun 2021. Liputan utama hari ini kami beri judul Al-Muktabar dituding biang kerok. Sejumlah fraksi-fraksi di DPRD Banten menyesalkan keluarnya surat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim. Mendagri menegur terkait persoalan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor kepada kabupaten kota pada APBD tahun 2021 tidak diposkan sepenuhnya. Sekda Banten yang juga ketua tim anggaran pemerintah daerah merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas teguran keras pemerintah pusat kepada Pemprov Banten. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Banten, Ahmad Fauzi mengungkapkan, teguran dari menteri kepada gubernur menimbulkan kegaduhan. Padahal proses perhitungan DBH dari PKB kepada kabupaten kota rutin dilakukan setiap tahun. Ahmad Fauzi meminta kepada Pemprov, khususnya Al-Muktabar, beserta personil TAPD tidak lagi mengulangi kecerobohannya. Dijelaskan Ahmad Fauzi, Kemendagri selain memberikan catatan DBH PKB atas APBD Banten 2021 sebesar 362 miliar rupiah,
juga meminta kepada Pemprov agar mengalokasikan vaksin COVID-19 sebesar 22 miliar rupiah. Senada diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten, Agus Supriyatna, menurut dia, adanya teguran keras dari pemerintah pusat atas kelalaian tidak dianggarkan DBH PKB ke kabupaten kota secara utuh menjadi tamparan kepada WH selaku kepala daerah. Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Juhaini M. Rois, juga berharap tidak terulang kelalaian dari Pemprov. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Banten, Ishak Sidik, mengaku Sekda Al-Muktabar bersama jajaran TAPD harus menjadikan catatan teguran dari pemerintah pusat atas tidak diposkan secara penuh DBH PKB untuk 8 kabupaten kota. Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi Demokrat, Nawa Said Dimyati menjelaskan, catatan yang diberikan Kemendagri atas APBD Banten tahun 2021 sudah diselesaikan seluruhnya. Dikatakan Cak Nawa, biasa Nawa Said Dimyati disapa, atas kekurangan DBH PKB kepada kabupaten kota sebesar 362 miliar rupiah, semuanya sudah disediakan dengan melakukan penyisiran anggaran dari kegiatan di sebagian organisasi perangkat daerah dan pengurangan bantuan keuangan. Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, dihubungi melalui telepon selularnya, membantah jika Mendagri memberikan teguran kepada WH. Rina juga dalam pesan tertulisnya menerangkan, DBH oleh Pemprov Banten dalam rancangan APBD tahun 2021 sudah dibuat dengan besaran sebesar 22 triliun rupiah. Dijelaskan Rina yang juga Bendahara Umum Daerah Pemprov Banten ini, kekurangan DBH ratusan miliar telah disiapkan dengan melakukan pemangkasan anggaran di sejumlah OPD. Namun sayangnya, Rina tidak merinci jenis kegiatan apa yang dilakukan pemangkasan tersebut. Dikatakannya pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD. Ringkasan berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita selengkapnya di koran harian Banten Post yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Post bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Gina Maslahat, pamit undur diri.